Hai Popolix, welcome to Folklore, Popolix Explore. Nah, kita tuh bakal bahas sesuatu yang sering banget nih dibicarain sama orang-orang tentang konflik Gaza. Nah, beberapa orang itu selalu berpikir kalau misalkan konflik Gaza ini hanya terlibatkan antara Israel dan juga Palestina, sedangkan banyak banget aktor-aktor lain yang ikut berperan di dalamnya. Nah, Popolix penasaran kan apa aja yang akan kita bahas dan apa aja nih negara-negara yang tergabung dalam konflik Gaza ini? Yuk simak di Folklore. Nah, Popolix, ngomongin soal konflik Gaza, ini bukan konflik yang baru-baru terjadi kemarin sore, tapi ini merupakan luka dalam yang sudah terjadi sejak abad awal ke-20 ya, di saat Palestina itu berada di bawah kendali Inggris. Nah, situasi ini mulai memanas di saat munculnya nasionalisme Yahudi dan juga nasionalisme Arab yang terjadi di wilayah yang sama, yaitu Palestina sendiri. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, PBB itu berencana untuk membagi wilayah Palestina menjadi dua wilayah. Yang pertama untuk Yahudi, yang kedua untuk masyarakat Arab. Tapi di saat itu masyarakat Arab Palestina itu menolak keras adanya pembagian wilayah, karena mereka tuh merasa mereka sudah tinggal di sana dari lama dan semua wilayah tersebut itu milik mereka. Nah, oleh karena itu terjadi lagi lah pada tahun 1948 Israel itu mendeklarasikan perang, di mana Israel itu benar-benar memenangkan perang tersebut ya, sehingga masyarakat Palestina itu banyak banget yang kehilangan rumah, wilayah, dan banyak hal. Kehilangan keluarganya juga kali ya? Iya, itu banyak banget. Nah, pada tahun 2000-an nih, ketika itu kan dibuat Hamas. Tapi pada tahun 2006-nya Israel itu menang pemilu. Nah, sayangnya akhirnya Israel itu Gaza itu dijaga ketat sama Israel. Nah, orang-orang di Palestina tuh jadi susah buat masuk, bahkan perekonomiannya jadi kacau banget ya. Nah, dari itu mereka tuh sering banget nyerang si Gaza ini gitu. Bukan cuma nyerang secara politik mungkin kali ya, tapi nyerangnya tuh ke orang-orang, bahkan jadi genosida fisik juga. Ya. Bener, Hamas juga sebenarnya ikut-ikutan untuk nyerang, tapi tetap aja orang-orang di Gaza ini adalah bukti nyata bahwa Israel tuh luar biasa parah banget sih. Nah, ini tuh jadi bukti panjang bahwa Gaza ini adalah hal yang sebenarnya konflik panjang nih, tapi sering banget dilupain sama orang-orang gitu, karena Israel ini di-backing sama banyak orang nih gitu, sama banyak negara kuat, banyak negara kuat. Jadi mereka punya banyak hal yang bisa bikin mereka kuat gitu. Nah, sudah banyak banget perjanjian-perjanjian perdamaian yang ditawarkan oleh negara-negara besar gitu, seperti peace plan, perjanjian Oslo. Tetapi perjanjian ini tuh sering banget mengalami hambatan, ya, seperti bias dari perjanjian yang mengancam salah satu negara, dan juga adanya penolakan dari kedua negara, yaitu Israel dan juga Palestina, yang mementingkan perluasan wilayah seperti itu. Tapi nih ya, sebenarnya konflik antara Palestina dan Israel ini bukan cuma soal serang-serangan doang, tapi ini lebih dari itu. Ini tentang kemanusiaan dan juga kolonialisme. Tapi tetap aja negara-negara tuh bungkam dan merasa bahwa ya konflik ini ya kayak konflik dua negara sedang saling serang aja. Padahal kan kita tahu ini adalah kesenjangan global juga. Kan udah dijelasin nih kalau misalnya Israel itu selalu didukung sama Amerika, atau istilahnya kayak negara-negara besar atau negara-negara kuat. Tapi sebenarnya pada akhirnya kita nih kayak orang-orang biasa pada umumnya melek akan soal isu Israel dan Palestina gitu. Jadi orang-orang akhirnya di Instagram, di Twitter, pokoknya di media sosial itu menggencarkan aksi namanya boykot. Jadi nggak mau beli produk-produk yang mendukung Israel gitu. Jadi ini adalah saatnya kita untuk bisa mengambil alih gitu ya kekuatan dari kekuatan politik dunia ini, dan kita terus harus mendukung Gaza dan Palestina sepenuhnya gitu. Jadi Popolix sekalian, dari konflik Palestina Israel ini kita dapat menyimpulkan bahwa konflik ini merupakan ujian terhadap etika politik internasional yang memperlihatkan adanya kebijakan luar negeri, hak asasi manusia, dan juga hukum humaniter. Nah, sudah banyak banget solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan konflik ini, tapi tidak ada hasil yang nyata atau hasil yang jelas. Nah, maka oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dari negara-negara dan juga aktor-aktor yang terlibat dalam konflik ini untuk mewujudkan perdamaian yang sangat diimpikan oleh masyarakat global, terutama masyarakat Palestina sendiri yang sudah menderita selama berabad-abad.
Fopolix gitu, dia penjelasan tadi dari konflik Gaza. Kita jadi tahu bahwa konflik ini tuh nggak cuma ngelibatin dua negara, Palestina sama Israel, tapi juga ngelibatin negara-negara besar di dunia dan punya andil di dalamnya. Kayak misalnya salah satunya itu adalah Amerika. Dan kita jadi tahu gimana sih peran globalnya gitu, peran masyarakat globalnya kayak tadi kita bisa ngeboikot dan segala macam. Nah, Fopolix, ikutin terus episode selanjutnya di Folklore. Folklore. See you, Fopolix! Dadah!